Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rana dengan NIM 230407502086. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna pengembangan belajar IPS di sekolah dasar. Yang pertama, ada pengertian pendidikan IPS di sekolah dasar. Yang kedua, urgensi pengembangan pelajaran IPS di sekolah dasar. Dan yang ketiga, karakteristik atau pelajaran IPS di sekolah dasar. Bagian pertama, pengertian pendidikan IPS di sekolah dasar, yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah dasar merupakan salah satu bidang studi yang memiliki tujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman dasar tentang lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah baik di tingkat lokal, nasional, serta maupun global. IPS di sekolah dasar mencakup berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan antropologi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa pada usia sekolah dasar. Di bagian nomor 1 itu saya tidak cuma menjelaskan mengenai pengertian pendidikan IPS sekolah dasar, tapi saya juga akan menjelaskan apa tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar, ruang lingkup materi IPS di sekolah dasar, serta metode pembelajaran IPS di sekolah dasar. Baik, tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Pendidikan IPS di SD bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan pemahaman sosial. Di sini membantu siswa memahami diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya, serta bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial. Yang kedua, membangun nilai dan sikap sosial positif. Mengajarkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong, toleransi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketiga, mengenalkan sejarah dan budaya. Mengenalkan sejarah dan budaya, siswa dikenalkan pada sejarah bangsa, peristiwa penting, serta keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan dunia. Selanjutnya, ruang lingkup materi IPS di sekolah dasar. Materi IPS di sekolah dasar umumnya dibagi menjadi beberapa tema besar yang disesuaikan dengan tingkat kelas dan kurikulum yang berlaku. Beberapa tema umum dalam pendidikan IPS SD meliputi yang pertama, lingkungan alam dan buatan. Di sini mengenalkan siswa pada lingkungan dan alam seperti gunung, sungai, laut, dan lain-lain, serta lingkungan buatan manusia seperti jalan, rumah, dan gedung. Kedua, sumber daya alam. Siswa mempelajari tentang berbagai jenis sumber daya alam, bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan, serta pentingnya menjaga kelestariannya. Yang ketiga, interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Pembahasan tentang bagaimana manusia berinteraksi dalam kelompok, norma-norma yang ada dalam masyarakat, serta struktur sosial. Keempat, sejarah dan perjuangan bangsa. Siswa diajarkan tentang sejarah perjuangan bangsa di Indonesia, tokoh-tokoh pahlawan, serta peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, metode pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pembelajaran IPS di sekolah dasar memerlukan pendekatan yang kreatif dan interaktif untuk memastikan siswa dapat memahami konsep-konsep sosial yang kompleks. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain, yang pertama, diskusi kelompok. Siswa diajak untuk berdiskusi dalam kelompok tentang suatu topik sosial dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berargumentasi. Kedua, simulasi dan role play. Di sini, melalui permainan peran, siswa dapat mempraktikkan situasi sosial tertentu, seperti peran dalam masyarakat atau memahami sebuah peristiwa sejarah. Ketiga, observasi dan studi lapangan. Observasi dan studi lapangan, siswa diajak untuk melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar seperti mengunjungi museum, cagar budaya, atau tempat bersejarah.
Selanjutnya, materi yang kedua yaitu urgensi pengembangan pelajaran IPS di sekolah dasar. Apa itu urgensi? Urgensi adalah tingkat kepentingan atau kebutuhan yang mendesak terhadap suatu hal yang harus segera dilakukan atau ditangani. Kenapa kesetaraan gender termasuk urgensi pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar? Karena urgensi pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar terkait dengan kesetaraan genre sangat penting untuk membentuk generasi yang lebih adil dan setara. Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari urgensi ini. Yang pertama, penanaman konsep genre sejak dini. Pendidikan IPS dapat menjadi platform untuk mengajarkan konsep genre yang benar kepada anak-anak. Kedua, mendorong keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran IPS yang berfokus pada kesetaraan gender dapat mendorong keterlibatan aktif siswa dalam diskusi dan kegiatan belajar. Ketiga, memperkuat peran guru memiliki peran penting dalam sosialisasi kesetaraan genre di kelas. Mereka harus mampu memberikan contoh konkret dan menerapkan metode pengajaran yang tidak memperkuat stereotip genre. Keempat, membangun generasi tangguh. Integrasi isu kesetaraan genre dalam mempelajari IPS berkontribusi yang membangun generasi tangguh yang mampu menghargai perbedaan dan bekerja sama tanpa memandang genre. Nah, apa sih manfaat urgensi bagi kesetaraan gender? Manfaatnya, urgensi dalam kesetaraan gender mempercepat perubahan kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, mengatasi ketidakadilan dengan cepat, dan memperbaiki kondisi ekonomi serta sosial. Dengan menekankan pentingnya isu ini, langkah konkret untuk mencapai kesetaraan gender dapat diambil lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, materi yang terakhir, karakteristik atau pelajaran IPS di sekolah dasar. Pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar memiliki karakteristik khusus yang dirancang untuk memperkenalkan siswa pada berbagai konsep sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Karena IPS adalah salah satu mata pelajaran yang penting dalam kurikulum, pemahaman tentang karakteristiknya yang penting untuk memastikan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, berikut ini adalah penjelasan yang mendetail mengenai karakteristik pelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama, sifat interdisipliner. Salah satu karakteristik utama pelajaran IPS adalah sifatnya. IPS menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, dan sosiologi dalam satu mata pelajaran. Ini memungkinkan siswa untuk memahami hubungan antara berbagai aspek kehidupan sosial. Misalnya, ketika mempelajari suatu peristiwa sejarah, siswa tidak hanya melihat dari sudut pandang sejarah itu sendiri, tetapi juga dari aspek ekonomi, seperti dampaknya terhadap perekonomian dan dampaknya terhadap masyarakat. Kedua, menggunakan pendekatan tematik. Di tingkat sekolah dasar IPS seringkali diajarkan dengan menggunakan pendekatan tematik. Artinya, konsep-konsep dalam IPS tidak diajarkan secara terpisah, tetapi disusun dalam tema tertentu yang disesuaikan dengan tingkat pengembangan siswa. Selanjutnya, nomor 3, berorientasi pada kehidupan sehari-hari. Pelajaran IPS di sekolah dasar berorientasi pada konteks kehidupan sehari-hari siswa. Materi yang disajikan biasanya terkait dengan lingkungan sekitar kita, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat lokal. Keempat, penyampaian konsep secara sederhana. Mengingat usia siswa sekolah dasar yang masih berada dalam tahap perkembangan kognitif, penyampaian konsep-konsep dalam IPS dilakukan secara sederhana dan mudah dipahami. 5. Penggunaan media pembelajaran yang beragam. Karakteristik lain dari pelajaran IPS sekolah dasar adalah penggunaan media pembelajaran yang beragam. Untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep-konsep abstrak, guru sering menggunakan berbagai alat bantu visual seperti pena, gambar, video, atau presentasi multimedia. Keenam, menekankan keterampilan sosial. Salah satu tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan keterampilan
sosial siswa di sekolah dasar, IPS menekankan pentingnya interaksi sosial dan kerjasama di antara siswa. Siswa sering diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan diskusi kelompok, kerja tim, dan permainan peran. Ketujuh, mengembangkan sikap dan nilai sosial. IPS di sekolah dasar juga berfokus pada pengembangan sikap dan nilai sosial. Pembelajaran IPS tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, kejujuran, dan kepedulian sosial. 8. Pendekatan kontekstual dan lokal. Konteks lokal sering menjadi bagian penting dalam pelajaran IPS di sekolah dasar. Ini berarti bahwa pembelajaran IPS disesuaikan dengan lingkungan dan budaya setempat yang dikenal oleh siswa. Guru akan mengaitkan materi dengan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari di sekitar mereka, seperti lingkungan alam daerah setempat, tokoh-tokoh sejarah lokal, atau masalah-masalah sosial yang relevan dengan komunitas tempat mereka tinggal. 9. Pentingnya pengalaman belajar yang aktif. IPS di sekolah dasar mendorong pengalaman belajar yang aktif, di mana siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara langsung. Misalnya, siswa mungkin diajak untuk melakukan kunjungan lapangan ke tempat-tempat bersejarah, wawancara dengan tokoh masyarakat, atau mengamati fenomena sosial di sekitar mereka. 10. Pengembangan keterampilan kritis dan refleksi. Meski berada di tingkat dasar, pelajaran IPS sudah mulai menekankan kemampuan berpikir kritis dan refleksi. Siswa diajak untuk menganalisis situasi sosial, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi terhadap masalah sosial yang mereka pelajari. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.